变的境界的机会。变了，道道的经脉会经过龙骨灵，妙。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-424. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 423. Di hari Jumat kemarin, kita melihat kalau Kaisar Roh memilih untuk meledakkan tulang naga. Dan begitulah tidak akan ada yang bisa memilikinya. Tentu saja, Bei Xingtian dan yang lainnya menjadi begitu kesal. Karena perjuangan mereka di dalam gua naga berakhir sia-sia. Selain itu, ledakan yang ditimbulkan oleh hancurnya tulang naga membuat bebatuan di sana membahayakan nyawa mereka. Di saat semua orang berusaha melarikan diri, hanya Muyun saja yang tetap berada di situ. Malahan dirinya itu perlahan mulai menuju ke tempat tulang naga berada. Siapa yang menduga kalau di dalam sana terdapat sebuah gua? Muyun yang baru saja turun langsung dikejutkan oleh serangan dari Raja Serigala. Ia memohon kepada Muyun untuk tidak dihabisi, karena bagaimanapun ia adalah penjaga dari tempat itu. Muyun mengampuninya dan meminta Raja Serigala menunjukkan tubuh manusianya. Setelah saling berbicara satu sama lain dan juga membuat kesepakatan, maka Muyun pun menerima Raja Serigala sebagai pengikutnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Untuk memastikan Raja Serigala tidak akan mengkhianatinya, maka Muyun langsung saja memasukkan segel hidup dan mati kepadanya. Dan begini barulah Muyun percaya kepada Raja Serigala. Oh ya, sekarang Raja Serigala Muyun panggil sebagai Heilin. Ia pun segera membawa Muyun ke sebuah tempat. Ini sepertinya bukanlah tempat sembarangan, karena bagaimanapun di sana terdapat begitu banyak harta. Kemungkinan besar ini adalah sarang dari naga 7 warna. Karena bagaimanapun selama hidup, naga itu memiliki kebiasaan untuk menyimpan berbagai harta di sarangnya. Muyun yang melihat semua itu benar-benar terkejut. Heilin merasa yakin kalau di 3000 dunia kecil ini, Muyun pasti belum pernah melihat gudang harta sebesar ini. Perlahan Muyun pun mulai mendekat untuk melihat apa saja yang ada di sana. Selain beberapa emas dan juga batu spiritual, di sini Muyun juga bisa menemukan berbagai bahan langka. Heilin seketika saja terkejut, karena bagaimana cara Muyun bisa mengenali semua bahan-bahan ini. Bagi Muyun ini sangatlah mudah, karena semua bahan itu dia gunakan untuk memberikan makan hewan peliharaannya. Muyun sepertinya tidak begitu terkesan berada di sini. Bahkan sebuah pedang di sana ia gunakan sebagai alat penggaruk badan. Muyun juga meminta Heilin agar tidak bengong saja, karena sebagai pelayan ia harus mengumpulkan berbagai bahan yang Muyun butuhkan. Heilin paham dan ia pun bergegas memasukkan bahan-bahan ini ke dalam cincin penyimpanannya. Ada begitu banyak hal yang diinginkan oleh Muyun, jadi Heilin membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengumpulkan semuanya. Selain itu, di sini Muyun juga mengambil batu-batu spiritual yang ada di sana. Hingga seluruh tempat yang sebelumnya dipenuhi oleh harta yang begitu banyak, kini dikosongkan oleh Abang Muyun. Walaupun gitu, Muyun masih belum puas dan menanyakan kepada Heilin apakah ada yang lain. Perjalanan mereka ternyata masih panjang, jadi Heilin akan membawa Muyun melihat sebuah patung yang begitu besar. Bagi Muyun, penampilan sekaligus bentuk dari batu ini sangatlah buruk. Ia pun penasaran sebenarnya siapa yang membangun patung ini. Ternyata yang membangun ini adalah Muyun sendiri, tepatnya pada 10.000 tahun yang lalu, ketika Muyun masih menjadi seorang kaisar peri. Mendengar hal itu, Muyun pun menarik kembali ucapannya dan langsung memuji patung itu. Muyun memutuskan untuk membakar patung ini bukan karena ia tidak mau menunjukkannya kepada orang-orang, melainkan patung ini terbuat dari tulang naga dewa. Heilin penasaran bagaimana cara Muyun menyimpan semua tulang naga itu. Heilin sepertinya belum terlalu mengenal Abang Muyun. Karena dengan dragonisasi yang dia terapkan, menyerap tulang naga dewa bukanlah hal yang sulit untuk dia lakukan. Heilin tentu saja tidaklah menyangka dan apa yang ia lihat sekarang.
Muyun memintanya untuk mundur dulu karena dia akan melakukan penyempurnaan pada tulang naga. Golongan Yuxian memuji apa yang sedang Muyun lakukan. Dan begini maka Muyun hanya perlu satu kesempatan lagi untuk melakukan penerobosan ke ranah selanjutnya. Tulang naga terlebih dahulu Muyun hancurkan agar bisa menyatu dengan pembuluh darah dan juga nadi-nadinya. Proses yang kali ini Muyun lakukan cukup lama. Untuk Hailin sendiri tidaklah menduga kalau Muyun akan seberani ini. Karena seharusnya sangatlah sulit untuk bisa menyatu dengan tulang naga dewa. Terlebih lagi ketika proses itu berlangsung, Muyun akan merasakan suhu panas yang begitu tinggi. Yang seakan-akan dia itu sedang dipanggang. Kebanyakan orang pasti tidak akan bisa menahan rasa sakit itu. 这么轻松就搞定了。果然敏锐，听遍了境界的机会。变了，道道的心脉会经过龙骨灵魂。 Sambil menunggu tuannya, Hailin memilih untuk memulihkan kondisinya. Di saat mereka berdua sedang fokus, kita dibawa keluar, tepatnya kepada Bai Xingtian yang mana ia bersama kelompoknya sedang melakukan pencarian kepada Muyun. Karena mereka yakin betul orang licik seperti Muyun pasti telah menemukan sesuatu. Akan tetapi, Xuan Yunde mengingatkan kepada mereka kalau orang-orang dari aliansi darah tengah melarikan diri menuju barat daya. Jadi Han Yun dan yang lainnya mulai menduga-duga kalau sesuatu pasti akan terjadi di sana. Maka karena itulah orang-orang ini pun bergegas meninggalkan tempat itu tanpa melakukan pengecekan. Kembali kepada Abang Muyun, yang mana Jin dan miliknya perlahan-lahan mulai melakukan perubahan. Apa yang terjadi ini tentu saja membuat Muyun merasa begitu senang. Karena bagaimanapun penggabungannya dan tulang naga telah berhasil. Tidak berhenti sampai di situ saja, ia juga mulai menggabungkan mata naga dengan jin dan miliknya. Pada akhirnya Muyun pun mulai merasakan hal yang begitu familiar. Ini sangatlah misterius. Sampai akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh Muyun terjadi juga, yang mana jiwa baru lahirnya telah tercipta. Setelah menyelesaikan semua ini, Hailin merasa ada yang telah berubah dari diri Muyun. Hanya saja ia tidak tahu apa yang telah berubah darinya. Selain itu perasaannya juga kurang menentu, yang seakan-akan Muyun telah menerima perubahan yang lain. Muyun meminta Hailin untuk tidak memikirkan hal yang tidak berguna, karena sebelumnya ia hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sekarang Muyun pun mengajak Hailin untuk meninggalkan tempat ini. Namun sebelum itu, Muyun membentuk kembali patung miliknya, hanya saja dan ukuran yang tidak sebesar sebelumnya. Selain itu, Muyun juga memperbaiki beberapa hal agar tidak sejelek patung sebelumnya. Hailin hanya bisa melihat saja tanpa tahu harus berbuat apa. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau di sini kelompok Shin Mangyu tengah diserang oleh beberapa orang, yang mana fokus pada penyerangan itu ada pada Shin Mangyu. Untung saja ada Ju Youhi yang memberikan bantuan. Ia pun terlibat pertarungan yang cukup sengit dengan tetua ini. Hanya saja duel mereka terganggu oleh serangan dari belakang yang siap untuk menghabisi Ju Youhi. Untung saja Muyun datang di waktu yang tepat untuk bisa melindunginya. Tidak hanya menahan serangan itu saja, namun Muyun juga bisa mementalkannya. Kedatangan Muyun kemari tentu tidak disangka-sangka oleh orang-orang itu. Karena dan kedatangan Muyun, maka sudah jelas pertarungan ini akan berat sebelah. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.